sangat bersyukur ada beserta saudara pada malam ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Vicky dan Ibu Joyce, saya mau bersaksi lebih dahulu. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 118 ayat 17, "Aku tidak akan mati, tapi hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar." Amin. Saya sudah sungguh-sungguh dilepaskan Tuhan berkali-kali dari kematian. Sebenarnya yang paling parah kematian rohani, tetapi kematian badani juga. Kalau tidak Tuhan sertai, yang kita jadi tema pada malam ini, Immanuel. Kalau tidak Tuhan sertai hidup saya selama tidak di dunia ini lagi. Oleh karena berkali-kali mengalami penyakit yang kalau menurut ilmu kedokteran itu bisa membawa maut. Tapi hari ini saya berumur 17 tahun lebih sedikit saja, 77 tahun. Dan saya masih bisa ada di sini. Saya sangat bersyukur, saudaraku. Saya mulai kesaksian saya, Immanuel, Tuhan beserta saya, yaitu mengenai bagaimana saya sebelum saya mengenal Immanuel dan bagaimana saya sesudah mengenal Immanuel, yaitu Tuhan Yesus. Kalau saya ceritakan semua nggak siap-siap 3 bulan ini. Jadi saudara sabar, saya mau supaya kita semuanya diberkati. Kalau saya pun ditolong Tuhan, saudara pun semua bisa ditolong Tuhan. Nah, saudaraku, dulu orang tua saya mengajari saya, kalau mau sukses berhasil dalam hidup ini, di dunia ini, kau harus sekolah, rajin sekolah, sekolah tinggi-tingginya, pintar di sekolah, berbuat baik kepada semua orang, berusaha mendapatkan tempat atau pekerjaan yang baik, dan seterusnya. Segala sesuatu yang baik. Saya patuh. Sekolah sungguh-sungguh, SD juara, SMP juara, SMA juara. Dulu saya pikir itu kekuatan saya. Sekarang saya tahu itu karena Tuhan. Landinglah saya di Fakultas Kedokteran tahun 1960, 60 tahun yang lalu, saudaraku. Ya. Lalu saya sekolah sekitar 7 tahun kalau dahulu sekolah di kedokteran khusus di Medan. Dalam kurun waktu 7 tahun itu saya melihat prinsip yang diberikan itu tidak jadi kepada saya. Saya baik-baik saja kepada semua orang, tidak jahat. Saya berbuat, ya saya rajin sekolah, saya patuh kepada orang tua. Tapi dalam kurun 7 tahun itu terjadi hal-hal yang saya rasa kalau orang lebih jahat pun dari saya tidak akan mengalami hal seperti itu. Apakah itu? Kakek saya meninggal, tahun berikutnya tante saya meninggal, ibu saya 3 bersaudara. Tante saya paling tua meninggal. Tidak lama kemudian om saya paling muda meninggal. 10 bulan kemudian ibu saya, karena tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada Immanuel waktu itu dalam hati kami, tidak tahan. Kehilangan saudara yang dikasihnya 10 bulan, dia meninggal. Tidak lama kemudian om saya yang paling tua juga meninggal. Jadi dalam tempos berapa tahun itu, semua kami sudah jadi, ada yang kehilangan bapak, ada yang kehilangan ibu, sudah jadi yatim. Dan yang tinggal paman saya, bapak saya yang tinggal, karena ibu saya 3 bersaudara, 2 laki-laki, dia sendiri perempuan. Jadi tinggallah bapak kami sakit-sakitan, bengkak di sini, kata dokter tumor, juga TBC, dan tidak bisa bekerja. Tante saya juga pun tidak bisa bekerja. Seluruh daerah itu, kami dari satu kabupaten di daerah Sumatera Utara, namanya Kabupaten Langkat. Tadinya orang pikir kami itu orang baik-baik dan merasa, oh inilah pastilah hidupnya akan baik-baik saja. Karena paman saya itu tahun 1930 dia sudah ke negeri Belanda. Jadi dia punya kedudukan yang baik. Ya, rumahnya di depan rumah gubernur, saudaraku. Jadi saudara tahu tiap hari pergi jumpa dengan Pangdam, jumpa dengan gubernur, jumpa dengan konsulat. Bagus semuanya, memang baik. Tetapi rupanya yang dengan kekuatan sendiri tanpa Tuhan beserta dengan kami, tidak ada jaminan dalam hidup ini. Walaupun paman kami itu banyak uangnya,
rumah sakit dari sakit itu dia yang mendirikannya. Usul itu saudaraku, ya dia yang ikut serta memulainya. Tanahnya diberikannya kepada usul itu. Sampai sekarang pun anaknya masih bisa saudaraku mendapatkan rumah, karena memang itu dibuat dengan baik, tetapi dengan kekuatan manusia tanpa Immanuel. Satu persatu saudaraku, tidak ada. Ibu saya dikatakan, paman saya muda dikatakan saya jantung, lalu tante saya dikatakan kanker, kemudian ibu saya lagi meninggal sakit jantung, paman saya sakit lever. Tidak ada gunanya uang, tidak ada gunanya kedudukan, tidak ada yang menolong. Dan kalau kami berdoa, walaupun kami berkata Tuhan tolong, terus terang saja saudara, pada waktu itu saya tidak yakin doa saya itu bisa lewat langit-langit ini. Saya tidak tahu apakah Tuhan menjawab doa saya atau tidak. Saya bahkan yakin Tuhan tidak mendengar jawaban doa atau tidak menjawab doa saya, karena kejadian ini semuanya. Saya mempunyai tanda tanya besar. Di mana Tuhan itu? Siapa Tuhan itu? Bagaimana manusia ini? Kenapa dia ada di dunia? Untuk apa dia di dunia ini? Toh semua orang mati. Kalau mati kemana? Saya pikir saya orang baik-baik. Tentunya Tuhan tidak sampai hati menghukum saya. Tapi sekarang saya sudah ragu. Kalau saya mati bagaimana? Betul-betul satu tanda tanya membuat saya sangat tertekan, frustrasi, sangat pemurung. Dan kalau saya sering berkata, kenapa kau murung? Saya belum tamat dokter saudaraku. Ya teman-teman sama kuliah. Saya marah, saya katakan, kau bilang kenapa murung? Hidup ini apa senangnya? Semua suram. Dia tak berani lagi ngomong, dia takut saya lebih marah. Begitulah keadaan saya, sampai kemudian saya tamat. Saya diutus dari Fakultas Kedokteran USU, karena saya masuk bagian ilmu kesehatan spesial di sana. Lalu diutus untuk mempelajari lagi, lebih spesialis lagi, namanya penyakit darah anak. Saya dikirim ke UPI saudaraku. Sampai di sana, seperti saudara hari ini diundang kemari, seorang teman saya kos mengundang saya. Dan dari tempat kos itu, Tuhan menempatkan banyak orang Kristen yang sudah lahir baru, yang kenal Yesus, yang punya Immanuel dalam hatinya. Lalu diundangnya, saya pergi ke tempat, waktu itu Paskah, bukan Natal, Paskah. Di situ diberitakan kepada saya bahwa semua manusia sudah berdosa. Walaupun kita merasa diri kita baik, firman yang berkata semua manusia sudah berdosa. Sebenarnya saya mengaku juga, walaupun saya baik, saya berbuat dosa, pernah berbuat dosa, ya ada berbuat dosa. Jadi kalau dikatakan semua manusia berdosa, saya mengaku. Lalu dikatakan upah dosa itu adalah maut, artinya hukuman kekal di surga. Dan di dunia ini ada kutuk dosa yang menyebabkan kita, kalau kita masih dalam dosa, maka kutuk dosa itu membawa kepada kita penyakitlah, keterikatanlah, segala macam yang namanya kutuk, kemiskinan, kegagalan, dan lain sebagainya. Kalau ujian di sekolah kan bahasa kita, tapi baru itu terbuka di mata saya. Lalu dia terangkan tadi Yesus datang, Immanuel, Matius 1:23. Yesus lahir, disebut namanya Immanuel, karena Tuhan beserta kita. Yesus datang untuk mengangkat semua dosa saya, untuk menggantikan saya, untuk menebus saya daripada semua dosa dan kutuk dosa itu, supaya saya tidak perlu menanggungnya, supaya saya tidak perlu lagi dihukum di neraka, dan di dunia ini pun saya dibebaskan dari kutuk dosa. Dan kalau saya sakit, bilur-bilur yang menyembuhkan saya disampaikan kepada saya. Dan pada waktu kebaktian itu saya ingat betul, saya menangis dan berseru kepada Tuhan. Dengan segenap hati saya, tapi suara saya tidak keluar. Di tempat dulu itu, air mata saya bercucuran. Saya katakan, Yesus ampuni aku. Yesus
tinggal dalam saya. Dan dia tidak pernah meninggalkan saya. Dari mana saya tahu, saudaraku? Karena tiap pagi saya itu berdoa. Dan kalau berdoa, itu rutinitas. Saya berdoa sebelum saya pergi ke rumah sakit Cipto. Waktu itu, saudaraku, karena saya tentunya belajar di rumah sakit Cipto. Saya tinggal di Menteng, itu tidak begitu jauh. Saya berdoa dulu. Tapi pada waktu sesudah saya berseru kepada Tuhan itu, besok pagi saya berdoa. Seperti biasa, saya katakan begini, "Oh Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus anakmu, saya berdoa." Tahukah saudara, Bapa dalam sorga hadir di tempat itu. Saya merasa dia memeluk saya, berkata, "Anakku, aku ada di sini. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku beserta engkau selama-lamanya." Sejak saat itu, Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Nah, saya menerima, saudaraku, bedanya hidup sesudah Tuhan Yesus tinggal dalam hati saya. Saya mengaku dosa. Dan sudah saya undang dia untuk menyelamatkan saya. Sudah saya berkata, "Yesus, engkaulah Tuhan dalam hidupku. Seluruh hidupku kuserahkan padamu." Karena pada waktu itu, di dalam badan itu ada kor. Dan saudara lihat, ada pemimpin pujian menyanyi begini, "Semua sudah kuserahkan bagimu. Apa yang kau serahkan bagiku?" Oh, waktu saya berseru, saya katakan, "Seluruh hidupku Tuhan, kuserahkan kepadamu." Itu sebabnya setelah saya pulang ke Medan, saudaraku, saya selesaikan spesialis anak saya, lalu kemudian saya mulai melayani. Tuhan membawa saya untuk menikah dengan Bapak Munte. Kami mulai gereja-gereja dari cabang di desa-desa, sekarang ada di seluruh provinsi, di seluruh Indonesia. Ada satu yang saya menerangkan kepada saudara, kita pribadi itu untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jangan takut, saudaraku, mengikut Tuhan. Jangan takut kalau dipanggil Tuhan, menerima panggilan Tuhan. Saya tidak pernah menyesal karena saya minta berhenti dengan hormat dan FKUSU. Sudah pelayanan begitu besar, saudaraku, tahun 1980 saya permisi. Ya, karena saya tahu, saudaraku, kalau saya jadi dokter anak itu baik. Apalagi saya bagian darah itu mengobati yang leukemia, yang thalassemia, ya, yang plastik dan stem, dan menambah umurnya itu baik. Tetapi kalau orang itu tidak punya Yesus, tidak punya Immanuel, kalau dia meninggal dia akan ke neraka. Tetapi kalau saya jadi hamba Tuhan, kalau dia mau terima Yesus, percaya Yesus Immanuel dalam hatinya, maka dia akan, kalaupun dia mati, dia akan ke surga. Dan kalau dia sakit, berdoa, percaya, dia akan sembuh. Jadi kalau matematikanya, saya merasa Tuhan mengendaki saya jadi hamba Tuhan, saya tinggalkan. Kalau saudara tidak dipanggil Tuhan, jangan tinggalkan profesi saudara. Tapi kalau saudara dipanggil Tuhan, jangan takut. Ya, saya mengatakan kepada saudara, teman-teman saya, waktu saya mulai pergi, meninggalkan profesi saya, berkata kepada saya dan kepada orang semua, itu dokter sendiri sudah gila to live. Tetapi sekarang ini mereka berkata bahwasanya kau juga yang betul. Karena dari kawan-kawan saya yang paling sehat, saya yang paling bisa keliling-keliling kemana-mana. Sedangkan mereka banyak yang sudah sakit, banyak yang sudah meninggal, banyak yang masih saudara hidup tapi sudah tidak lagi sanggup. Tetapi Tuhan, saudaraku, memberikan kepada kita umur panjang. Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Tuhan membebaskan kita daripada dosa. Memberikan hidup yang berkelimpahan. Amin. Ya, kalau saya saksikan nenek saya yang pada waktu saya mulai mengikut Yesus, dia sakit-sakitan, sakit jantung. Tapi begitu kami selamat, dia pun ikut sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Panjang umur sampai hampir 100 tahun. Bapak saya yang saya katakan sakit-sakitan tadi, begitu dia menerima Yesus, sudah saya pulang ke Medan, dia pun ikut menerima Yesus. Lalu dia sembuh dari penyakitnya. Tiap malam pergi menginjil dengan Bapak Munte. Amin. Kalau dulu kena hujan sedikit, bukan kena hujan, kena angin jam 6 sore, dia sudah demam. Sekarang ini
Sesudah dia selamat, dia menginjil tiap malam. Bukannya dia sakit, tambah sehat. Dan dia meninggal umurnya 90 tahun. Amen. Dari umur 50 tahun, saudaraku, sampai 40 tahun dia tetap sehat, tidak pernah sakit, terus bekerja. Saya sendiri, saudaraku, pada umur 30 tahun, bukan Tuhan, dokter sudah berkata, saya sakit jantung dan harus pakai pacu jantung. Artinya, jantung saya itu harus dipakai baterai. Kalau baterainya mati, saya pun matilah. Tetapi dari umur 30 sampai umur 77 tahun tidak pernah pakai pacu jantung karena Tuhan sudah lebih dulu menyembuhkan saya. Dari umur saya saudara umur 30 sampai umur 77 tahun, 47 tahun, walaupun saya sudah selamat, walaupun sudah punya Immanuel, walaupun saya sudah jadi hamba Tuhan, walaupun saya dokter, masih mungkin sakit. Tetapi bedanya, kalau kita sakit, ada biru Yesus yang menyembuhkan. Saya sakit saudaraku berkali-kali, ya pernah ada benjolan di foto dan dokter berkata dengan tumor, dan kami waktu itu pergi ke rumah sakit di Jakarta, lalu diperiksa. Pada waktu diperiksa itu saya kolaps, lalu Pak Munte berkata, mari kita percaya saja. Kami pulang ke Medan, sudah berapa lama saya sembuh. Di foto hilang semuanya benjolan itu dari fotonya. Jadi betul-betul sembuh. Kemudian saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya harus pergi, saya sudah berjanji untuk KKN seperti ini di Timor Leste. Hari Senin saya harusnya berangkat, hari Jumat saya jatuh karena ada yang salah lah di rumah itu sehingga ada air tergenang, saya tidak tahu. Saya terpleset, terjatuh, terduduk, kemudian jatuh terlentang. Saudaraku tidak bisa berdiri, berbaring pun sakit, jangankan duduk, tidak bisa duduk. Dan biasanya dengan umur seperti saya itu baru kira-kira tahun yang lalu belum sampai ya. Saya biasanya kalau umur begitu, kalau jatuh itu berbahaya. Kalau saya punya keropos tulang, saya percaya saya nggak ada keropos tulang saudara hukumnya. Tapi kalau umur saya keropos tulang itu biasa, ya kaum ibu. Lalu kalau jatuh seperti itu, kami selalu mengatakan dan ada plakatnya di laboratorium, maka disuruh periksa keropos tulang. Kalau jatuh dan patah 3 bulan, paling lama 6 bulan mesti mati. Jadi waktu jatuh itu saya berpikir, apakah waktunya saya sudah pulang ke surga? Tapi kalau pulang ke surga, janganlah karena sakit, biarlah sembuh. Pulang ke surga dengan umur panjang, baik-baik saudaraku, pulang ke rumah Bapa. Lalu kami berdoa. Lalu waktu difoto, saya katakan kepada dokternya yang memfoto itu, dokter saya mau ke Timor Leste hari Senin, hari Jumat. Ya, dia katakan kita lihat aja lah dulu fotonya. Ya, lalu tahu saudara waktu difoto dia katakan, tidak ada yang patah, retak pun tidak ada, semua baik. Tuhan sekali dahulu menyembuhkannya. Tapi saya masih belum bisa berdiri, duduk pun tidak, berdiri pun sakit, bergerak pun sakit. Hari Jumat, hari Sabtu masih sakit, Sabtu siang masih sakit. Dokternya Sabtu malam baru datang. Ya, sedangkan Senin saya harus berangkat ke Timor Leste. Gimana ini ya? Tapi waktu dokternya datang terjadilah mujizat Tuhan. Dia katakan sudah bangkit belum? Ayo kita coba. Waktu dia katakan coba, saya langsung duduk, bisa duduk. Dia pun heran saudaraku. Dia gembira, saya lebih gembira. Kemudian dia katakan ayo berdiri. Lalu saya pun juga berdiri, langsung berdiri. Saking senangnya dia, mari berjalan. Dia yang buka kaos kaki saya, supaya saya dia tidak terlalu capek membukanya membungkuk. Dibukanya kaos kaki saya, lalu dikatakan ayo kita jalan. Saya jalan saudaraku sampai ke ujung kamar itu, kemudian balik. Terjadi mujizat Tuhan, saya sembuh. Lalu dia katakan kamu bisa pergi ke Timor Leste. Hari Seninnya, malamnya, paginya saya berangkat ke Timor Leste, KKR dari sana saudaraku, dan seterusnya. Sepanjang tahun ini saudaraku, kami sudah keliling dari Papua, Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Nias,
Bengkulu, dan hari ini saya ada di Lubuk Linggau untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan itu. Dan semua kesembuhan atau kebebasan atau berkat apa saja yang kita dapat sesudah kita menerima Yesus, sesudah Yesus tinggal dalam hati kita, itu kita dapatkan dengan iman. Haleluya. Nanti saudara dengarkan firman Tuhan baik-baik. Pada waktu saya mendengar firman Tuhan mengenai keselamatan hanya ada dalam Yesus, saya dengarkan baik-baik. Lalu timbul iman saya, Yesus satu-satunya yang bisa menolongku. Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkanku, yang bisa mengangkat semuanya untuk dosa. Saya tahu kenapa keadaan kami seperti itu, seperti di bawah kutuk, itu karena dosa. Yesuslah jawaban dalam hidupku. Timbul iman saya, sebabnya saya berseru kepada Tuhan Yesus, dan Yesus tidak pernah menolak siapapun yang datang padanya. Dan sesudah kita selamat, sesudah kita mengikut Yesus, sesudah Immanuel tinggal dalam hati kita, maka semua janji-janjinya dalam firman Tuhan ini Dia mau berikan kepada kita kalau kita percaya. Seperti tadi kita percaya Dia mau mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Kita harus percaya firman Tuhan itu. Kalau kita perlu berkabadani, firman Tuhan berkata bahwasanya Yesus sudah menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya kita menjadi kaya. Dia mengangkat semua kemiskinan. Dia raja segala raja, tapi Dia turun ke dunia, bahkan lahir pun di kandang kuda di Bethlehem. Dia menjadi miskin untuk apa? Dia tanggung itu semua kutuk-kutuk itu supaya kita bebas dan kita bisa datang dan kita bisa diberkati karena Yesus datang ke dunia untuk memberkati kita. Dia mengangkat kutuk dosa kita, Dia mengangkat kutuk kemiskinan, Dia mengangkat kutuk penyakit, lalu memberikan kepada kita berkat, memberikan kesembuhan, memberikan kebebasan, memberikan hidup baru. Itu sebabnya kalau saya katakan, saya cerita, tidak siap saudaraku, karena begitu banyaknya perbuatan Tuhan. Alkitab berkata, kalau dituliskan semua perbuatan Tuhan Yesus, dan kita percaya Dia adalah juru selamat, buku Yohanes mengatakannya, tidak cukup semua kalam, semua batang kayu itu jadi pena, tidak cukup kertas di dunia ini. Begitu besarnya, begitu banyaknya, begitu dahsyatnya kuasa Tuhan bisa bekerja kepada kita. Saudara dengarkan bahwasanya dari firman Tuhan, Tuhan Yesus itu Dia sangat mengasihi kita, sebab Dia mau mati. Tapi Dia bukan cuma mengasihi kita, Dia juga sangat berkuasa dan mau menolong kita. Nah, kadang kita saudaraku, ada orang yang mau menolong kita, tapi tidak ada kuasanya. Ada uangnya, tidak bisa kita ditolongnya. Tidak ada uangnya. Ada orang ada uangnya, tapi dia tidak cukup kasihnya untuk menolong kita. Sehingga kita walaupun dia panggil kita, walaupun dia kaya, tidak sampai pertolongannya kepada kita. Tapi Tuhan Yesus, Dia Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Dia berkuasa dan Dia mengasihi. Hari ini saudara datang padanya, berseru padanya, percaya padanya, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Lalu saudara percayai firman Tuhan dan tindakan, lakukan dan hiduplah menurut firman Tuhan. Maka saudara akan melihat tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Apapun persoalan kita, Kristus jawaban dalam hidup kita. Karena memanglah Dia datang untuk merusakkan pekerjaan setan dalam hidup kita, untuk merusakkan pekerjaan dosa, dan untuk memberikan kita hidup yang baru dan hidup yang lain berkelimpahan. Bukan hanya sekedar pas-pas makan, tidak, berkelimpahan. Coba semua kita berkata berkelimpahan. Percayakah saudara? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita, mau memberkati kita, menyembuhkan kita yang sakit. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik, angkat
Bung Joyce, dia akan lebih bisa lagi menerangkan yang lebih baik dari saya karena Tuhan memang mengasihi kita semua.